Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Putri Nabila dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian kelas B Indralaya 2020. Ujian akhir semester mata kuliah Pembentukan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dan warga negara dalam demokrasi. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dan dengan demikian, kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sebagai contoh, hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945. Negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Guna merealisasikan kewajiban tersebut, negara mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengikat warga negara dan menjadi kewajiban warga negara untuk memenuhinya. Salah satu contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak yang tertanam dalam pasal 23A Undang-Undang 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Hak asasi manusia kini sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal. Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB mencanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Perkembangan pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia di Indonesia dibagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan pada tahun 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Pada tahun 1997, Interaction Council mencanangkan suatu naskah yang berjudul Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Deklarasi ini diarahkan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis. Sedang di dunia Timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Konsep kewajiban berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan dan tanggung jawab. Hak lebih terkait dengan kebebasan, sedang kewajiban terkait dengan tanggung jawab. Lebih banyak kebebasan yang kita nikmati, lebih banyak pula tanggung jawab terhadap orang lain maupun diri sendiri. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi pertengahan 1998. Muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan hak asasi manusia. Dalam tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir, atau multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi kebutuhan akan agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan dan keamanan. Ketentuan mengenai agama diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 29 ayat 2, juga dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Susunan dasar negara kita yaitu Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal.
Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari 4 sila lainnya. Dari uraian tersebut, tampak bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basis dari sila-sila Pancasila lainnya. Pendidikan adalah salah satu bentuk upaya pembudayaan. Ada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dalam UU SPN, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, lebih lanjut dirinci bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yaitu harus melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kecerdasan yang kita maksud adalah kecerdasan dalam konferensi. Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari seorang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan penilaiannya oleh rakyat banyak. Hak dan kewajiban warga negara melalui pembayaran pajak dan manfaat yang diterima dalam aspek perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional, yaitu rakyat miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah sesuai dengan martabat kemanusiaan dan lain sebagainya. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Aturan dasar pertahanan dan keamanan negara dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sisahan kamerata oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.